Tes. Selamat siang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang soal-soal Galactic Mission ya. Galactic Mission di sini diberikan 3 soal. Nah, kita ke soal nomor 1 dulu. Nah, di soal nomor 1 itu abridged statementnya seperti ini ya. Abridged problem statementnya berarti diberikan array gitu, array isi n bilangan gini kan. Misal ya di sini A1, A2 dan seterusnya sampai AN gini kan. Nah, terus untuk yang bukan. Ini sepertinya zero index. Jadi instead of A1 kita mulai dari 0 gitu. Jadi A0, A1 dan seterusnya sampai A n-1 gini kan. Nah, terus untuk elemen yang di indeks genap itu dibalik. Jadi misal di sini kita ada di sini ada contoh test case. Contoh test case di sini n-nya 5 ya. N-nya 5, terus array-nya itu yang ini. Yang 204 terus 18 min 917 500 sama 9. Iya. Nah, elemen yang indeks genap kan berarti itu yang saya lingkarin merah, yang beri lingkaran merah, yang ini sama yang ini. Nah, kita reverse bilangannya. Ini kan nanti kalau setelah kita lakukan operasi reverse nanti jadinya 402 18 terus negatif 719 500 sama yang terakhir tetap 9 gitu. Nah, setelah kita reverse lalu kita jumlahkan semua bilangan di array. Kita lakukan operasi sum atau sigma ya. Berarti sigma dari 0 sampai n-1 dari AI gitu. Ini nilainya berapa? Nah, untuk algoritmanya sendiri kita bisa gunakan algoritma seperti ini. Jadi misal diberikan suatu bilangan n gitu ya. Nah, cara untuk membaliknya adalah kita cari n. Pertama-tama kita kita cari n modulo 10 gitu, alias digit terakhir dari n. Kenapa kok gitu? Jadi kayak kita bisa lakukan secara rekursif gitu atau berulang gitu ya. Kita cari n modulo 10 atau digit terakhir. Nah, digit terakhir setelah itu kita bagi n dengan 10 gitu. Nah, ini kita lakukan selama n-nya lebih dari 0. Karena kalau n-nya udah 0 nanti akan terjadi infinite loop ya. Jadi kurang lebih algoritmanya kayak gini. Untuk algoritma untuk mereverse bilangannya itu kira-kira seperti ini. Jadi ini juga karena bilangannya bisa negatif gitu ya. Jadi katakanlah ini void, jangan void ya, integer gini ya. Misal fungsi balik gitu. Kita katakanlah fungsi balik gini ya. Fungsi balik terus integer x. Nah, karena kita pertama cek apakah si x ini negatif atau bukan. Kita bisa pakai if gini. Di if x kurang dari sama dengan 0, kita bisa kalikan sama dengan min 1 kali x gini ya. Kita kalikan dengan min 1 gitu biar positif, biar lebih mudah juga ketika mengoperasikan. Nah, terus setelah itu kita bisa gunakan kayak suatu boolean gitu. Misal katakanlah boolean flag ini ya. Flag sama dengan true. Gunanya apa? Nah, flag ini gunanya untuk menandai apakah dia negatif atau bukan. Nah, kalau negatif kan nanti
di akhir kita perlu kalikan lagi dengan negatif 1 gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah terus di sini kita while gini ya, while x lebih dari 0. Oh jangan, kita gunakan variabel dummy atau temporary ini ya, agar value x nya nggak berubah. Misal integer temporary gini sama dengan x. Nah terus selama integer yang temporary ini dia lebih dari 0 value nya, karena kita akan mengoperasikannya pakai yang TMP bukan yang pakai yang x. Jadi selama TMP nya ini lebih dari 0 kita bisa mungkin last gini ya, kita bisa pakai variabel last. Last ini menandakan digit terakhir dari TMP gitu. Jadi TMP mod 10 lalu kita bagi TMP dengan 10. Nah setelah ini selesai, lastnya kita bisa simpan di suatu array gini ya. Lastnya ini kita simpan hasil biar nanti hasil reverse nya itu tersimpan gitu. Lastnya ini kita mungkin bisa simpan di suatu array atau vektor. Kalau saya lebih prefer vektor di C++. Kalau vektor itu sejenis kayak array tapi dia dinamis, alias bisa ditambahkan atau dikurangi sewaktu-waktu. Kalau array kan size-nya fix dia, nggak bisa kita hapus atau kita kurangi sesuai selera gitu. Jadi kita juga siapkan di sini mungkin vektor ini, suatu vektor katakanlah v gini. Nah lalu kita simpan, kita pushback gitu ya, kita pushback si lastnya ini, terus ya udah. Nah terus tinggal nanti kita iterasi si vektornya ini. Jadi for i sama dengan 0 sampai ini ya, sampai size ya, vektor size min 1 ini sampai indeks terakhir. Indeks terakhirnya ini kita bisa pakai kayak gini. Nah hingga ini jangan sampai deh, nanti sama-sama negatif hingga gini. Nah oh ya, kita juga perlu integer hasil gini. Hasil ini yang akan kita return nanti. Ini hasil sama dengan 0. Awalnya kita simpan hasilnya 0. Nah terus hasil ini nanti kita jumlahkan dengan last ini ya, VI nya itu kita kalikan 10 pangkat kita kalikan 10 pangkat ukuran vektornya ya. Ukuran vektornya itu berarti v.size, 10 pangkat v.size dikurangi i dikurangi 1 gitu. Dikurangi i ini kan nanti bisa kayak kita bayangkan kenapa kok pangkatnya v.size min i min 1, karena kan ukuran array-nya ada, ya itulah, ada n digit kan. Katakanlah si n ini punya k digit, maka v.size ini sama dengan k. Lalu untuk digit paling depan berarti kan 10 pangkat k min 1 ya. Jadi kalau misalkan si n ini punya 3 digit, nah bilangan paling depannya kan berarti kali 10 kuadrat gitu.
Jadi misalkan bilangannya 321. Nah ini kita bisa pecah jadi 3 kali 100 kuadrat 10 kuadrat 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 pangkat 1 ditambah 1 kali 10 pangkat 0. Nah ya kira-kira seperti itu. Maka di sini kita langsung gini aja, kali 10 pangkat v dot size min i min 1 gini. Terus ya udah, terus tadi kalau flag ini ya, kalau kita cek kalau flagnya ini true, jadi kalau if flag gini, hasil kita kalikan min 1 kali hasil agar berubah menjadi negatif lagi. Nah kurang lebih seperti ini fungsi baliknya ya. Nanti kita return hasil gitu. Nah terus untuk fungsi, kan kita diminta untuk mencari sumnya ya, mencari jumlahannya. Jadi kita tinggal tinggal ada n bilangan, kita langsung inputkan aja. Kita input n, terus kita juga input array-nya, jadi for i sama dengan 0 sampai n-1 itu, hingga n-1 kita inputkan array-nya. Misal katakanlah nama array-nya A gitu ya, AI, kita input AI. Terus kita bisa langsung reverse saja sih sebenarnya di sini. Kita juga butuh variabel sum ya, variabel penjumlahan. Ini sum sama dengan 0. Kita langsung declare di sebelum kita menginput array, maksudnya sekalian gitu, sembari kita menginput gini kan, kita input array-nya, terus kita langsung aja cek apakah dia genap, di indeks genap atau bukan. Jadi kalau if i persen 2 sama dengan 0, kita langsung set AI ini sama dengan fungsi balik ini tadi ya, balik AI gitu. AI sama dengan balik AI gini kan. Nah terus setelah itu kita tinggal jumlahkan aja, jadi nanti sum sama dengan AI. Nah kurang lebih nanti kodenya kayak gitu. Terus karena kita diminta untuk mengoutputkan hasil dari array-nya, kita langsung outputkan sumnya seperti itu. Ya kira-kira kayak gini sih. Mungkin saya sambil mau coding di real time juga untuk ngetes aja. Bentar. Nah, kita di sini berarti integer ya. Lalu kita katakanlah ada maksimal 200.000 data gitu ya. N-nya maksimal 200.000. Kita kasih lebihan dikit lah, 200.005 gini. Nah, terus kita inputkan, oh ya benar, sorry, sebenarnya pakai long aja, atau integer aja sih. Terus kalau misalkan i modulo 2 ini genap gitu ya, genap berarti kan habis bagi 2 ya, modulo 2 nya 0, kita tinggal AI sama dengan balik AI kayak gini, terus sum sama dengan AI, terus kita langsung oh ya ini kebanyakan, sebentar saya bersihkan dulu ini template soalnya biasa. Nah terus di sini kita punya integer balik.
Oh iya, setelah dibiru lagi kayaknya nggak perlu pakai TMP karena kita udah punya variabel hasil ya. Oke lah, kita juga bisa pakai bool gini. Terus kita cek pakai tadi. Sebenarnya bisa menggunakan absolute value gini, cuman ya udah kita kali min 1 aja. Min 1 terus flagnya kita jadikan true. Terus kita while selama x lebih dari 0 ya. Oh ya, sama vektor int digits, katakanlah digit gini aja deh. Int last itu x persen 10. Terus kita simpan digit terakhirnya, terus kita sekalian bagi 10. Terus kita bikin variabel hasil, lalu kita iterate vektor digit ini ya. Hasil ini nanti hasil itu digit i kali bisa menggunakan fungsi pow sih, cuman pow ini fungsi untuk pangkat ya. Pow in digits size dikurangi i kurangi 1 kayak gini kurang lebih. Terus kita return hasil. Nah, kita coba ya, ini mending pakai long aja sih. Long kita ubah ke long semua biar takutnya nanti terjadi integer overflow. Jadi intinya di C++ itu ada seperti kayak tipe data gitu ya, tipe data. Nah, salah satu tipe data yang merepresentasikan bilangan bulat itu int. Nah, long juga salah satunya. Cuman sesuai namanya ya, long tuh berarti interval yang dicakup long lebih jauh. Jadi ya saya takut terjadi overflow, maka dari itu kita ubah ke long aja. Terus kalau misalnya tadi flagnya true ya, kita kalikan min 1. Saya agak takut jujur pakai fungsi pow. Mungkin kita bikin fungsi pangkat sendiri aja ya. Kita bikin fungsi pangkatnya kita kalikan normal aja, atau enggak baik gini aja sih, pakai for loop aja. Kita misal di sini apa ya, long 10 ini 10 kita set 1. Terus kita for integer c dari 0 sampai, atau dari 1 aja sampai tadi integer digit size kurangi i dikurangi 1 kali dengan 10, lalu hasil digit i kali 10. Kurang lebih seperti ini. Kita coba masukkan test case nya ya, seperti di soal. Oh enggak, sebentar. Oh iya, lupa C++. Kita punya 5, lalu 204 18 min 911 500 sama 9 210 ya, sama ya. Jadi ya kurang lebih untuk soal A algoritmanya seperti itu. Nah, kita lanjut ke ini, sekarang kita lanjut ke soal B. Soal B. Jadi bridge statement dari soal B itu kita diberikan sebuah string ya. Ini kita berarti diminta untuk mendekode ya.
dia mendecode. Di sini kan encode. Proses encode-nya itu jadi misal diberikan saya mungkin mau menjelaskan proses encodingnya dulu. Untuk encodingnya sendiri kita misal diberikan sebuah string s ini ya, bridge problem statementnya tuh misal sebuah string s ini. Nah, kita menghilangkan semua huruf vokal. Jadi kalau vokal kita hapus, ada huruf vokal dihapus. Terus kita balikan semua huruf. Berarti kita balikan tuh berarti ya diputar, di reverse gitu ya. Terus masukkan ASCII dari huruf pertama sebelum proses ini terjadi atau kata awal. Jadi kita string awal, jangan kata deh, string. Kenapa ini penting? Karena kalau misalkan huruf pertama di stringnya itu awalnya vokal, nah itu dia. Jadi sebenarnya proses yang harus kita lakukan pertama itu yang ini, yang saya kotakan. Kita harus cari ASCII value dari huruf pertamanya dulu, lalu kita baru lakukan yang vokal dihapus atau balikan. Nah, sebenarnya untuk proses balikan sendiri itu kita bisa akalin juga. Gimana itu maksudnya akalin? Nah, misal kita awal punya stringnya misal A B C D gini ya, kita instead of membalikkan nanti di akhir, kita iterasinya normalnya kan iterasi dari kiri ya. Nah, untuk mengurangi mempermudah ngoding juga, kita iterasinya dari kanan aja, biar nanti proses balikan ini sembari kita iterasi dari kanan, kita menghapus vokal, atau lebih tepatnya kalau ketemu vokal kita ignore gitu. Nah, maksudnya di ignore gimana? Gini, mungkin aku mau ke pseudocode-nya aja. Jadi kita misal iterasi dari kanan ya. Iterasi dari kanan tuh berarti dari i sama dengan s.length ini ya. Length itu berarti panjang dari stringnya dikurangi 1 hingga 0. Ingat bahwa karakter di string itu 0 index secara default ya. Terus kita kurangi gini min. Nah, kalau dia SI itu oh ya lupa kita ke ini ya, kita dapetin dulu value ASCII yang depan. Kita bisa gini, kita bisa typecast gitu. Kita bisa langsung kalau dari C++ sendiri itu udah bawaan, kita bisa langsung kayak gini. Nah, dengan cara kayak gini kita bisa langsung dapatkan ASCII value dari karakter pertama atau S0. Nah, oke, lanjut. Kalau if SI itu dia bukan vokal, berarti not vokal ini ya, not vowel, kita bisa siapkan string kosong juga. Misal string apa ya, T gitu. String T ini awalnya kosong, ini null character. Nah, kita tinggal tambahkan SI ke T gitu. Nah, terus cara nyelipinnya gimana bang? Nah, cara nyelipinnya itu ini saya proses encode dulu ya, encode. Ini kode untuk encode. Nah, untuk nge-encode sendiri kita kan udah ya ini. Nah, notice bahwa misal di banana itu ya, banana sebelum kita encode kan jadinya NNB.
Terus setelah kita encode itu dia jadi NN98B gini. Nah, dia kan diselipin setelah karakter yang tengah ya. Terus juga di sini Jakarta jadi TRKJ. Nah, dia diselipin setelah, berarti ini panjangnya 3 ya, panjangnya 3, terus indeksnya 012. Ini panjangnya 4, indeksnya 0123. Dia di selipin setelah si R itu berarti indeks ke 1. Nah, caranya berarti gimana? Caranya berarti kita selipin si ASCII-nya ini itu setelah indeks yang ke berapa itu berarti s.length -1/2 kita floor. Nah, iya kan, notice. Terus ini Tangerang juga TNG. G ini kan berarti dia indeks kedua ya, dan panjangnya dia panjang stringnya 6 dikurangi 1 5 floor 5/2 2. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk di C++ sendiri kita nggak perlu pakai fungsi floor karena pembagian di C++ itu dia lebih ke ngambil value bulatnya aja atau terang ya, ada implementasi di baliknya kurang lebih kayak gitu. Jadi kita dalam bahasa matematikanya kita perlu floor, cuman kalau dalam bahasa waktu ngodingnya kita nggak perlu pakai fungsi floor gitu. Nah, jadi nanti kita tinggal kita tinggal iterate aja si T. Jadi kita iterate, pertama kita iterate untuk hasil ya, kita bikin string hasil. Kalau gitu string hasil ini masih kosong, terus kita tinggal iterate dari 0 sampai i sama dengan 0 sampai ini ya, s.length 1/2 gitu. Sorry, T, maaf, ini juga T, ini harusnya T. String yang kedua itu T, ini juga T, berarti t.length 1/2 gini. Kita tinggal tambahkan dengan karakter itu tadi, TI. Terus tadi kan kita udah simpen ini ya, value-nya. Nah, kita bisa pakai fungsi misal string num gini ya. Ini tuh kita bisa convert integernya ke string ini. Kita pakai fungsi toString kalau di C++, toString val. Jadi kita tambahin hasil sama valnya. Terus kita lanjutin iterate kalau gitu. For sama dengan 0. Yang ini kopas aja. Ini berarti sebentar. Ini cara salah taktik. Hingga salah. Kok dari 0 sih? Maaf. Oh, where is it? Ini harusnya T ya, kenapa jelek banget. Sebentar. T.length gini. Wait sebentar.
ya intinya seperti itu, plus 1 gini. Saya ini move aku mau move dia. Sebentar kita sama dengannya ke hapus gini. Kayak ulang, saya tulis manual aja deh. For i sama dengan t dot length min 1 per 2 gini ya, plus 1 sampai hingga t dot length min 1. Gini kita langsung kita tambahin juga, jadi nanti hasil plus sama dengan TI gitu. Nah setelah ini dijumlah, kita kan udah dapat string hasil ya. Ya udah kita tinggal output si out hasil gini. Ini untuk encode. Kalau untuk decode gimana? Decode sebenarnya caranya sama. Decode itu kita tinggal mungkin extra stepnya di yang angka dulu ya. Jadi yang untuk decode sendiri, untuk decode pertama kita perlu step pertama kita perlu ubah angka di tengah, ubah angkanya jadi char gitu. Terus ya kita tinggal kita pertama cek dulu, cek apakah charnya ini tadi, char ini sama dengan karakter paling kanan. Kenapa gitu? Ya karena kan karakter paling kanan itu berarti yang depan kan awalnya. Depannya kita nggak tahu depan seberapa, tapi yang jelas dia awalnya di depan. Kenapa kita perlu cek apakah sama? Nah, kalau misal sama berarti kan karakter yang ini itu ya dia karakter yang di depan di awal dong. Kenapa begitu? Karena dia nggak ikut kehapus. Karena kecuali kalau misal, nah kalau beda berarti kan karakternya kehapus ya yang dicari ini, angka yang kecari itu. Nah kalau kehapus berarti dia awalannya adalah sebuah huruf vokal gitu. Atau sebenarnya lebih gampang lagi sih, apakah char itu vokal, cek apakah char vokal. Nah untuk ngeceknya sebenarnya bisa kita kayak vokal itu kan berarti a i u e o, terus kapital sama lowercase, uppercase lowercase. Berarti kita bisa gunakan fungsi if 10 kali 10 cabang gitu. Cuman percabangan 10 kayaknya juga agak tedious ya, jadi saya lebih prefer ngecek apakah sama gitu aja sih ya. Tapi intinya seperti itu, apakah vokal atau bukan ininya. Nah setelah itu baru kita tinggal iterate dari kanan lagi, iterasi string dari kanan biar nanti nggak perlu balik-balik gitu. Nah untuk dapetin ininya sendiri, untuk mendapatkan apa namanya, sang angka, si angkanya ini kita bisa kan dia berarti mulainya itu di indeks ke sebentar, indeks sama, indeksnya dia mulai di indeks ke ini t dot length 1 per 2. Yaudah berarti tinggal string angka ini tadi. Kita bisa pakai fungsi substring kalau di C++, berarti tinggal subster gini ya.
subster, terus indeks sama panjangnya kan 2 ya ASCII, bisa 3 sih sebenarnya, atau enggak kita iterasi normal aja, iterasi manual gitu. Iterasinya kita dari kiri, kalau gitu kita iterasi dari kiri, berarti for i0 sampai length gitu ya, length min 1. Kita cek apakah dia number atau bukan. Ini if si itu angka. Nah ini kita tinggal ya string num nih, stringnya kehapus tadi, string num ini. Nah sudah, kita tambahin aja num sama si. Nah terus setelah itu kita ubah, berarti nanti char sebentar, string berarti integer value. Ini stoy. Nah di C++ tuh juga ada fungsi konversi juga, dari integer to string namanya to underscore string. Kalau string to integer itu namanya ini string to integer stoy num ini. Yaudah, terus kita cek charnya ya, char front ini ya. Char front tuh sama dengan char val ini. Kita tinggal cek sama bikin string hasil juga, jangan lupa string res aja deh. Nah terus kita cek if front sama dengan karakter terakhir ya, berarti s length min 1 gitu. S.back aja, S.back untuk mempermudah aja sebenarnya. Nah berarti salah, if front tidak sama dengan, ya maaf, if front tidak sama dengan rs.back, kita tinggal tambahin res front ini. Terus kita iterasi dari kanan habis itu, jadi for i sama dengan s.length min 1 ini ya, s.length min 1 sampai 0. Kalau dia bukan angka, jadi if si itu bukan angka, bukan sebuah karakter angka gitu, kita tinggal tambahin ke res. Terus kita uploadkan. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah untuk kita langsung ke ngodingnya aja. Kita coba untuk ngoding. Sebentar. Nah di sini saya mau ngoding yang dua-duanya. Kita mau decode dulu. Encode, sorry. Kita encode dulu. Terus ini ya. Terus kita iterasi dari string t ini kosong ya. For kita iterasi dari kanan, if si tidak sama dengan if konsonan
ya ngecek konsonannya sebenarnya kita bisa jadikan mereka gini ya, jadikan mereka salah satu antara dari uppercase atau lowercase gitu. Nah, wait sebentar, ya udah deh kita manual aja. Ini kenapa is upper ya, X. Kita ya gini aja ya, manual sebenarnya ada yang return kalau konsonan kita tambahkan ya, kita tambahkan. Oke. Terus abis itu string hasil gini sama string num, kita langsung num aja. Nah, terus kita iterasi dari kiri 0 sampai int.line 1/2. Kita tambahkan ti gitu, terus kita tambahin num, terus ya kita lanjutkan for integer int.line min 1 plus 1, terus int.line i plus plus hasil plus i, terus kita upkan hasil. Ini untuk encode ya, kita cek apakah berhasil encode-nya. n nya mana boy, n sebentar. Wait, kita cek update nya, kita debug dulu. nnp bener kok, nnp n, oh astagfirullah, ini sampai nah ya. Jakarta TR 74 KJ. Oke, Tangerang. Sejauh ini benar ya, GNR 84 GNT ya benar. Nah, untuk decode sendiri, decode-nya ini juga nggak semua, karena kita tidak tahu apa huruf vokal yang kehapus ya. Kita bikin komen dulu. Sekarang kita decode. Untuk decode sendiri itu decode tadi kita ya. Kita butuh string t juga. Nggak perlu sih, nanti aja di akhir.
ya, bukan angka ding, sorry, if angka gitu, hasil sama num gini ya. Num sama, nah untuk kita ini aja nggak, nah, kita kurangi ini, x dikurangi 0. Kalau misal dia angka pasti hasilnya kurang dari 9. Kita kurangi sama cara 0. Udah, terus kita ini terus charval ini. Nah, terus kalau misalkan if front tidak sama dengan s.back, bisa sih kita pakai s.back ini, kita hasil bersama dengan front ini. Terus kita iterasi s nya dari kanan. Terus kalau bukan nomor, kita baru tambahkan ke hasil. Kita coba ya, nm71rg ini. Nah, grmn. Nah, ini kata asli merupakan kata bahasa Inggris, jadi menurut saya kata aslinya itu sebenarnya nomor 2 ini ya. Kata aslinya itu ini, Jerman. Y bukan ini kan, Y bukan vokal, jadi ya paling masuk akal ini. Oke, jadi untuk encode itu yang atas, ini kode encode, ini kode decode. Aman sih. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal C. Soal C itu bridge-nya berarti lampu, ada lampu lalu lintas, lampu lalu lintas. Aduh, dari tadi suaranya kecil ya, maaf. Yang B ini nanti itu tadi, jadi kata aslinya Jerman. Terus untuk soal C, nah soal C ini untuk a bridge problem statementnya itu jadi ada cycle gitu ya, hijau kuning merah, hijau terus dia cycle ke kuning. Hijau, kuning gini ya, merah, repeat. Nah, ini diulangi terus siklusnya. Nah, terus di situ dikatakan bahwa di hijau itu 20 detik, 20, di kuning 3 detik, di merah 80 detik. Nah, terus lampunya itu rusak dan baru di detik 45 itu benar. Detik ke 45 benar dan dia baru kuning ya, bukan di hijau tapi kuning. Nah, berarti untuk mempermudah sih sebenarnya cycle-nya kita hitungnya dari kuning aja gitu. Jadi kita mulai start dari kuning, terus kita baru nanti habis dari kuning ke merah, ke hijau dan seterusnya. Nah, karena dia baru ngikutin cycle tuh di detik ke 45 ya. Nah, berarti waktu yang berjalan itu kalau kita harus kurangi 45 gitu untuk
mempermudah ngitung. Dan juga dia kan baru bener di detik ke 45 ya, berarti dia baru memenuhi cycle tuh di detik ke 45. Jadi kita misal waktunya kita T, kita kurangi 45, jadi T min 45 gitu. Nah, untuk mendetermine warnanya sendiri di detik ke T gimana? Nah, caranya adalah kita cari modulonya dengan durasi total lampu ini. Durasi totalnya kan 20 tambah 80 tambah 3 ya. Berarti durasi total itu dia 103. Oke. Ya udah, berarti kita nanti cari T-45 modulo 103. Kurang lebih gitu. Jadi misal ini integer T ya. Kita inputin T-nya, terus kita kurangi 45. Jadi kalau misal if T45 kita nggak tahu state-nya apa ya. Jadi if T45 kita langsung return 0 aja. Kita terminate programnya di situ. Nah, terus kita tinggal misal int remainder ini ya, atau sisa gitu. Itu T-45 modulo 103. Nah, terus kan dia berarti baru kuning tuh dari detik ke 45 ke 47 ya, 3 detik tuh. Berarti kita tinggal bikin if gini, if remindernya sampai 2, ini kan 3 detik ya, berarti kita ini kuning. Terus berarti nextnya kan kita mulai dari 3 ya, berarti 3 reminder. Nah, ini setelah kuning itu merah, berarti 80 detik setelahnya itu berarti sampai ke detik ke 82 ya. 82 itu merah. Terus ya udah, else hijau. Udah kelar kayak gini. Nah, untuk kodenya sendiri mungkin nanti kayak gini. Kita sekalian live coding session. Baik. Kita punya integer T gini. Kalau if T kurang dari 45, ya udah. Kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Kita nggak tahu warna apa, ya udah kita terminate kalau misal kurang dari 45. Nah, terus kita bikin reminder gini kan, 103. Terus kalau misalnya dia ini kuning, terus kalau misalnya dia ini berarti kita di merah. Selain itu berarti kita di hijau. Udah selesai. Nah, berarti di detik ini berapa? 80 ya. Oh wait, ini kok T sih? Maaf, ini rem ini. Nah, ya kita lupa return di akhir. Detik ke 80 berarti dia di merah. Terus detik ke 135 dia lagi di hijau. Terus detik ke 150 dia berarti kan 115, berarti di merah. Kok kuning? 150 kurangi 45, 105 ya bener ding, maaf 105 di modulo 103 kuning ya benar. Terus 212 berarti 167 di modulo 103 itu berarti dia lagi di merah. Nah gitu ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian
untuk pembahasan soal pemrogramannya, dan ini juga sekalian live coding session untuk soal A, B sama C. Nah, oke, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.